Afwan Pak Ustaz, siapa orang yang memimpin tahlilan dan yasinan di saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan siapa juga orang yang memimpin tahlilan yasinan? Imam Syafi'i. Karena kita bermazhab Syafi'i. Dia mau menjebak saya dengan pertanyaan ini. Kalau mau debat, duduk sama saya. Jangan tanya-tanya saya. Duduk sama saya, bawa kitab, saya bawa kitab saya. Duduk sama saya. Yang pancing-pancing saya begini. Udah saya tulis buku 37 masalah populer itu lebih setahun. Kenapa tak kalian bantah-bantah? Bantah! Datang saya. Yang pancing-pancing saya. Saya orangnya masih muda lagi. Suka dipancing. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang mungkin bisa kita sampaikan bahwasanya hukum tahlilan berputar di kalangan para ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan muhdats, ya. Kalau saya perhatikan dari perkataan para ulama Syafi'iyah, saya cenderung maksud mereka dengan makruh adalah haram, ya. Allah alam bisawab, apalagi itu yang dipahami oleh Zakaria Al-Ansari. Bukan pemahaman saya sekedar menukil, ya. Karena mereka mengatakan bid'ah mungkar. Bid'ah mungkar apa? Bid'ah yang mungkar ya haram. Ada makruh yang mungkar, makruh enggak mungkar. Mungkar itu haram, ya. Bid'ah mungkarah, ya. Kemudian juga meskipun Imam Syafi'i mengatakan kata makruh, namun kita tahu bahwasanya dalam lafal Imam Syafi'i sering mengatakan makruh namun maksudnya haram. Jadi ini banyak. Imam Syafi'i sering mengatakan perkataan makruh namun maksud beliau adalah haram, ya. Dan saya nukilkan juga dalam buku saya nukilan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan makruh padahal itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Ya, karena makruh bisa jadi makruh tanzih, yaitu dibenci. Tapi makruh ada makruh tahrim. Makruh bisa artinya haram, ya. Contoh di sini Imam Syafi'i mengatakan, saya nukilkan sebagiannya. Contoh Imam Syafi'i mengatakan, fa kullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Semua orang yang bersumpah dengan nama selain Allah aku makruhkan. Apa makruhnya? Haram, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Gimana syirik makruh? Tapi itu istilah ulama mutaqaddimin dahulu. Mereka terkadang ini juga berlaku pada Imam Ahmad. Imam Ahmad sering mengatakan makruh, ternyata hukumnya haram. Tetapi mereka terkadang mungkin karena tawadhu atau kehati-hatian mereka mengatakan makruh. Karena haram itu kayaknya berat, tapi intinya maksud mereka haram. Cuma mereka memilih lafal yang menurut mereka lebih sopan atau lebih apa, ya. Kata Imam Syafi'i, semua yang bersumpah dengan nama selain Allah aku benci akan hal tersebut. Maksudnya apa? Karihtulah, maksudnya haram karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, ya. Kemudian juga misalnya wa akrahun niyah 'alal mayyit ba'da mauti. Aku benci meratap kepada mayat setelah mayat meninggal dunia, setelah dikubur. Baik, niyah hukumnya apa? Dosa besar, bukan cuma makruh. Dosa besar, tapi Imam Syafi'i menggunakan kata makruh, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu lil muslim an ya'mala bina'an aw najaratan aw ghairahu fi kanaisihim allati li salawatihim. Aku tidak suka, aku makruhkan seorang muslim bikin bangunan untuk gereja, ya, yang mereka gunakan untuk ibadah mereka di situ. Yang jelas ini maksudnya hukumnya haram karena membantu melariskan acara kesyirikan, ya. Demikian juga, ya. Perhatikan Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu lil muhrim an yakhtuba ala ghairihi. Aku memakruhkan orang yang sedang ihram untuk berkhitbah kepada selainnya, ya. Kama akrahu lahu an yakhtuba ala nafsihi, dan aku juga memandang makruh orang yang sedang ihram kemudian berkhitbah untuk dirinya, bukan yang pertama untuk orang lain dan berkhitbah untuk dirinya. Tapi kata Imam Syafi'i perkataan, wala tufsidu ma'siyatuhu bil khitbati inkahal halal. Tetapi maksiatnya tersebut, ya, dengan melakukan khitbah. Perhatikan Imam Syafi'i mengatakan seorang muhrim yang melakukan khitbah itu maksiat, tetapi dia mengatakan makruh. Berarti ini kita pahami makruh tersebut hukumnya haram. Makanya Imam Syafi'i mengatakan maksiat. Karena kalau melakukan makruh tidak dikatakan maksiat. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, ya, Syirazi, ya, qala al-musannif rahimahullah, demikian juga diikuti oleh ulama yang lain, Syirazi. Wa yukrahu isti'mal awani dhahabi wal fiddah, dan dimakruhkan menggunakan bejana dari emas dan perak. Hukumnya haram. Kemudian Imam Nawawi berkata, wa hal yukrahu karahatan zi'u tahrim,
ya, apakah ini makruh atau haram, ya, yang benar bahwasanya perkataan Imam Syafi'i fil jadid dalam pendapatnya yang baru yukrahu karahatut tahrim, maksudnya haram. Jadi terkadang lafalnya makruh tapi maksudnya haram, ya. Dan banyak, ya. Saya nukilkan banyak hal-hal yang di mana Imam Syafi'i mengatakan makruh tapi maksudnya adalah haram, ya. Dan Imam Nawawi berkata, wa qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahatu tahrim. Dan Imam Syafi'i ketika mengatakan makruh maksudnya hukumnya adalah haram, ya. Baik. Saya bacakan perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, ulama mazhab Syafi'i, ya, dalam kitabnya Asnal Matalib. Ya. Beliau wafat pada tahun 926 Hijriah. Beliau berkata, wa yukrahu, beliau pakar ulama Syafi'iyah, ya, ahli. Beliau berkata, wa yukrahu li ahli ay al-mayyit ta'amun ay sun'u ta'amin yajma'una alaihi nas. Dan dimakruhkan, perkataan makruh. Dan dimakruhkan bagi keluarga mayat untuk bikin makanan dalam rangka mengumpulkan orang-orang untuk makan di situ. Ya. Kemudian beliau berkata, dilanjutkan wastadalla lahu atau wastudilla lahu fil majmu' biqaul Jarir bin Abdullah. Dalilnya adalah perkataan Jarir bin Abdullah, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'uhum at-ta'ama ba'da dafni minan niyah. Kami para sahabat dahulu memandang kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat kemudian mereka bikin makanan setelah dikuburkan mayat adalah niyah, dosa besar, bentuk meratap, ya. Kemudian berkata setelah itu wa hadza dhahirun fit tahrim. Perhatikan kata Zakaria Al-Ansari, ini zahirnya adalah haram. Zahirun fit tahrim, apalagi hanya sekadar makruh, apalagi bid'ah, ini semua zahirnya adalah haram. Maka wallahu alam, saya melihat dari berbagai macam dalil seakan-akan maksud daripada makruh di situ adalah haram. Apalagi tadi kita sebutkan menurut mazhab Syafi'i acara tahlilan mengumpulkan 3 makruh. Pertama makruh takziah setelah 3 hari, kemudian makruh ahlul bait ngumpul untuk menjamu tamu. Yang ketiga makruh bikin makanan. Ketiga makruh ini kalau digabung ya jadi haram wajar, ya. Jadi haram wajar, maka sebagaimana dipahami oleh Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, ya. Taib, ini saja kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan, ya, kepada para jamaah bahwasanya tradisi ini adalah tradisi yang makruh atau haram, ya, tergantung dipahami dari perkataan ulama Syafi'iyah. Dan namanya makruh, kalaupun makruh maka hendaknya kita tinggalkan karena meninggalkannya dapat pahala. Apalagi sebagian ulama Syafi'iyah jelas-jelas mengatakan haram. Contohnya adalah Zakaria Al-Ansari mengatakan haram. Contohnya Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar itu berarti haram. Bahkan orang yang melarangnya dapat pahala. Bahkan penguasa kalau melarangnya secara total dapat pahala. Karena hal ini bertentangan dengan sunnah, ya. Ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah, bid'ah, tapi ini bid'ah bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya kita kasih makanan sama orang, ya, malah disuruh bikin keluarga mayat. Harusnya kita kasih makan keluarga mayat, justru keluarga mayat disuruh bikin makanan, ya. Ini bertentangan. Maka kita nasihati saudara-saudara kita agar meninggalkan tradisi ini. Apalagi tradisi ini kemudian dianggap wajib, ya, oleh banyak masyarakat, ya, padahal tidak pernah ada dilakukan di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.